Persoalan penebangan kayu, baik itu di kawasan hutan lindung, hutan produksi, ataupun di kawasan hutan masyarakat, kerap menjadi persoalan pelik. Hal ini karena wilayah pengelolaan hutan adalah tidak sama dengan wilayah administratif sebuah kawasan. Demikian juga yang terjadi di kawasan hutan KPH Rinjani Barat, Resort Monggal. Pada 2020, pemerintah Desa Genggelang yang kawasan hutannya berada di bawah tanggung jawab KPH Rinjani Barat, Resort Monggal, memotong rantai perizinan penebangan kayu. Lalu, bagaimana sebenarnya regulasi dan prosedur penebangan kayu? Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam proses penebangan kayu? Apakah regulasi sudah dijalankan dengan baik oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses penebangan kayu? Ya, dia ganti uang bensin aja. Uang bensin untuk? Ya, misalnya kita pemeriksaan itu. Jadi nanti kita buatkan dia surat semua sampai publikasinya sudah kita buatkan. Nah, karena dari sini kita naik ke Lias, ya dikasihlah kita uang bensin. Uang yang kata dikasih itu kan tidak menggunakan standar maksudnya. Ya kadang-kadang 25.000. Itu maksud saya. Pakai berarti rasa terima kasih. Jadi kita tidak punya standar. Ya. Ya dikasih alhamdulillah. Karena biaya segala pembiayaan yang masuk dalam aturan itu adalah dibebankan. Kata dibebankan itu juga sudah disebut jumlahnya. Ya. Artinya ya sekedar rokok, minum, ya namanya operasional kan begitu kan, bukan honor, bukan transport bunyinya, tetapi operasional gitu, operasional. Desa Genggelang berdiri pada 18 Maret 1996. Secara administratif, desa ini berlokasi di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Desa Genggelang memiliki luas wilayah 1.766,6 hektar yang sebagian besar terdiri atas dataran tinggi dengan jumlah penduduk sekitar 7.334 jiwa. Selain berada di wilayah lembah, desa ini juga diapit oleh 2 sungai yang membuat desa Genggelang menjadi salah satu desa yang subur. Menurut catatan, desa Genggelang terdiri dari hamparan tanah yang subur, yang meliputi tanah persawahan seluas 30 hektar are, perkebunan seluas 875 hektar are, hutan lindung 229 hektar are, dan hutan produksi seluas 1045 hektar are. Dari hamparan tanah yang subur inilah, masyarakat desa Genggelang menghasilkan berbagai komoditi unggulan seperti kelapa, vanili, jambu mente, kakao, dan lain sebagainya. Berdasarkan catatan ini, dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Genggelang memang menyandarkan kesejahteraan dan ekonomi pada pengelolaan kebun dan hutan produksi. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 telah ditetapkan bagaimana hutan dikelola dan dimanfaatkan. Sedangkan pengelolaan hutan itu sendiri secara sah diserahkan kepada Kesatuan Pengelola Hutan atau yang disebut dengan KPH. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat 24 bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan atau yang disebut dengan BPKH. Salah satunya adalah KPH Rinjani Barat. KPH Rinjani Barat bertanggung jawab mengawasi 27.606,41 hektar hutan lindung, 6.984,38 hektar hutan produksi terbatas, dan 4.431,74 hektar hutan produksi tetap. Dari sekian banyak kawasan yang dikelola oleh KPH Rinjani Barat, termasuklah kawasan hutan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Lombok Utara. Sementara, untuk membantu mengawasi pengelolaan hutan tersebut, KPH Rinjani Barat membentuk beberapa resort. Salah satunya adalah KPH Rinjani Barat, Resort Monggal. KPH Resort Monggal lah yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan,
termasuk mengawasi penebangan kayu di kawasan hutan. Akan tetapi, berdasarkan pengakuan Kepala Desa Genggelang, Bapak Almaudodi SPD, seringkali oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan lembaga pengelolaan hutan melampaui kewenangannya dengan turut campur mengawasi penebangan kayu di wilayah kebun warga. Demikian juga, Kepala Desa Genggelang tersebut mengakui, berdasarkan pengakuan warga, bahwa para pengusaha kayu kerap harus membayar sejumlah uang di luar kewajiban perpajakan yang mereka bayar sebagai warga negara. 2020 kami memberanikan diri ya, bagaimana mengelola kayu kebun itu berdasarkan administrasi desa. Itu diatur berdasarkan kewenangan desa, karena kebun itu berada di wilayah desa, sedangkan hutan yang urusannya teman-teman kehutanan itu jauh. Mereka punya batasan tersendiri, punya aturan tentang penetapan status kawasan hutan. Status kawasan hutan, kalau yang berurusan dengan kawasan hutan, ada kayunya segala macam di dalamnya, itu memang kewenangan mereka. Tapi kalau sudah lebih dari itu, berada di kebun, itu tentunya urusan desa, sehingga aturan itu tidak tumpang tindih. Pengetahuan kita, pajak dan PNBP ini kan berbeda ya, berbeda tempat saja. Kalau pajak di wilayah yang bersertifikat, kalau PNBP itu di kawasan hutan. Sedangkan kayu ini itu berasal dari kebun ya, kebun milik masyarakat yang mengembangkan sendiri, menanam sendiri, memelihara sendiri, menebang sendiri. Kok bayar PNBP padahal lokasinya di kebun? Itu kalau kita pikir secara logika, masyarakat kan sudah membayar. Ini untuk pajaknya itu pajak bumi dan bangunan yang sudah diserahkan ya ke Dispenda segala macam. Dan masyarakat kami di Desa Genggelang semuanya taat bayar pajak. Mereka sudah membayar pajak kebun. Artinya apa? Yang di atas tanah itu ada tanaman kebun itu sudah free sebenarnya. Sudah include termasuk dari biaya pajak-pajak tersebut. Tapi dikenakan double. Artinya mereka mendapatkan pajak ini ya, bumi bangunan segala macam plus PNBP lagi. Kan double, sudah salah itu. Ya, kegiatan investigasi yang kami lakukan di Lombok Utara, tepatnya di Desa Genggelang, itu berawal dari bahwa adanya dugaan terhadap penyalahgunaan kewenangan yang terlampau jauh yang dilakukan selama ini oleh apakah itu oknum atau lembaganya. Kendala kita ini kalau kita nyiram dari kebun ini cuma ini surat jalan aja. Kita dikasih surat jalan sama KPH. Padahal ini surat udah kita buat dari desa kan, yang kebun udah dibuat di desa. Nanti di jalan itu kita akan dicegat ke KPH. Dia akan mengisi jika kita surat jalan, tapi dengan itu udah ngemil namanya istilahnya, 20.000, 25, dan 50. Ya tiket baru kita bisa jalan. Berdasarkan persoalan tersebut, maka dibentuklah tim investigasi untuk mengungkap fakta di balik pengelolaan kawasan hutan, terutama terkait dengan proses penebangan kayu. Investigasi ini dirasa penting untuk menemukan apakah ada penyalahgunaan kekuasaan dan apakah ada kerugian negara akibat pungutan liar yang selama ini dilakukan oleh oknum tertentu. Kami waktu itu memulai investigasi ini, yang pertama kali kami lakukan adalah mendalami isu. Gitu. Mendalami isu ini apa sih yang sedang kita bahas gitu, apa sih yang sedang kita investigasi gitu, di mana lokasinya, siapa aktor-aktor yang terlibat, bagaimana peraturannya, hukumnya, dan lain sebagainya. Itu yang kita pelajari di awal. Ketika mulai investigasi tentunya kita cari referensi melalui Google, cari terkait dengan peraturan-peraturan kehutanan seperti itu. Dan juga menanyakan kepada pihak-pihak yang memang sudah menjadi pemerhati terkait dengan kehutanan. Waktu itu tim mengundang beberapa orang-orang, para investigator yang cukup senior ya. Itu kita undang. Kemudian mereka menjelaskan kepada kami bagaimana langkah-langkah melakukan investigasi. Diberitahu batasan-batasan dalam melakukan investigasi, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Untuk mencari data itu tentunya kami mencari aktor-aktor yang terkait itu, seperti mencari informasi di desa, lalu ke KPH, dan juga ke masyarakat atau pengusaha-pengusaha terkait dengan penjualan kayu.
hari ini kita turun ke kebun warga, setelah itu baru kita ke pengusaha somel. Kira-kira kebun warganya di mana? Ya sekitar 15 menit perjalanan kita dari sini, nanti bisa kita temukan warga pemilik kebun, dan kebetulan juga dia pernah menjual kayu juga di situ, kayu kebunnya. Nanti bisa kita minta keterangan atau informasi dari bapak itu nanti. Dia mah dia anak ini. Takut balik itu. Balik. Yang ya wawancara misalnya kayu tanaman. Di rumahnya. Mana nih? Kita cari ke rumah ke bagaimana? Ini rumah warga, ini namanya Pak Roji ini. Kita tanya-tanya tentang kayu. Kayu mesa, udah mulak ngurus Biasanya dari pengusaha itu sendiri yang minta sama petani kayu, pemilik kayu, misalnya dia minta fotokopi KTP-nya, minta SPPT-nya, minta fotokopi sertifikatnya, dia yang ngurus sendiri ke desa. Nanti yang pengurus ini yang yang beli kayu ini, kalau petani itu rata-rata dia terima beres sudah. Nah, setelah pengantar didapatkan dari pemerintah desa itu, barulah si pengusaha maupun si penjual kayu ini datang kepada kantor KPH untuk mendapatkan surat izin penebangan kayu rakyat itu. Yang kami sebut dengan kayu rakyat itu adalah kayu kebun. Yang selama ini diasumsikan izin itu adalah pada kayu hutan. Di kayu hutan itu tidak boleh ada aturan yang mengatur tentang penebangan. Bahkan itu nggak boleh sama sekali. Tidak ada istilah izin mengizinkan di soal kayu penebangan hutan. Kami melihat persoalannya sama ya, bahwa ada tumpang tindih wilayah kewenangan ya dari pihak provinsi, karena pihak provinsi terutama KPH itu mengurus tanaman perkebunan, yang mana mereka kan harusnya ada di wilayah hutan yang menjadi ranahnya mereka, tapi karena masuk ke wilayah desa ya desa yang harusnya mengurus. Perlu adanya perjuangan yang lebih luas lagi cakupannya dan lebih terkoordinir, tersistematis, bagaimana desa-desa bisa bekerja sama, berkoordinasi dan membuat suatu sistem ya, sistem pelayanan kayu kebun, sehingga model pelayanan kita yang ada di desa itu sama dengan desa-desa lainnya, dan hak-hak masyarakat bila ingin menjual kayu kebunnya bisa dengan mudah. Dengan mudahnya masyarakat menjual kayu kebun, menebang itu semua, itu berarti meningkatkan ya harga jual. Umpama kalau biaya prosesnya itu lama, banyak pungutan, kita memotong siklus ya, itu kan mempengaruhi harga jual. Kalau siklusnya pendek, dipermudah, itu masyarakat senang, harganya bisa lebih tinggi, ekonomi masyarakat meningkat. Apalagi di saat pandemi ini, dikala semua harga barang, hasil pertanian, perkebunan itu turun, itu sebuah prestasi bagi kita ya untuk menolong masyarakat dari sisi kayu. Banyak orang mengatakan bahwa Indonesia merupakan surga yang jatuh dari langit. Hamparan sumber daya alam berupa laut dan hutan merupakan anugerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang baik adalah kunci dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan regulasi pengelolaan hutan tepat, serta meminimalisir praktek-praktek dan penyalahgunaan dari oknum-oknum tertentu. Desa Genggelang bisa menjadi salah satu contoh yang patut ditiru. Pemerintah desa
melalui Undang-Undang Desa telah memotong birokrasi yang rumit, sehingga mendatangkan manfaat dan keuntungan yang lebih besar kepada warganya. Desa yang lain kami asumsikan masih dengan pola lama, masih berlaku dengan pola yang lama. Nah, di Pak Dodi sendiri sangat luar biasa. Di Desa Genggelang itu mereka sudah sangat terbantukan masyarakat dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pak Dodi. Nah, kami kemudian berpikir, kenapa ini tidak kita jadikan catatan dan rekomendasi untuk kita dorong pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara itu atau pemerintah yang lain untuk melakukan hal yang sama di tempat itu. Karena kalau itu kemudian bisa membantu masyarakat dan bisa meminimalisir tingkat kecurigaan baik itu pungli maupun penyalahgunaan kewenangan tadi, kenapa tidak dilakukan misalnya? Kalau selama ini moto dari kehutanan adalah hutan lestari dulu, masyarakat sejahtera. Akhirnya apa yang terjadi? Ya nggak bisa kalau masyarakatnya lapar misalnya. Kalau masyarakatnya lapar, tapi kalau masyarakatnya sudah kenyang dan ada pekerjaan yang layak, maka tidak mungkin mereka masuk ke kawasan hutan itu. Jadi logika-logika itu yang kita coba dorong pemerintah, kawan-kawan di KPH maupun kehutanan untuk bagaimana kemudian diaplikasikan melalui program-program yang nyata misalnya. Demikianlah dari pelaksanaan investigasi ini terdapat 3 persoalan penting terkait isu pengelolaan kayu. Yang pertama, adanya perbedaan konsep hutan hak antara berbagai pihak. Kedua, rumitnya proses perizinan penebangan kayu yang dialami oleh warga. Ketiga, terjadi penyelewengan kekuasaan dan pungutan liar selama proses pengelolaan kayu. Oleh karena itu, inisiatif Desa Genggelang dalam memotong birokrasi yang rumit sangat penting untuk dijadikan catatan bersama. Namun, tentu saja masih banyak persoalan yang memerlukan campur tangan masyarakat dalam melakukan investigasi atau monitoring seperti yang telah dilakukan oleh tim investigasi ini.